Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin video yang lagi viral di TikTok, yaitu jeduk-jeduk atas bawah ya, kayak video ini. So langsung saja kita bikin proyek. Untuk rasionya gue pakai 16:9. Kalau yang pengen pakai 9:16 juga boleh. Nanti prosesnya sama aja kok. Oke, pertama-tama kita masukin musiknya dulu ya. Untuk musik gue udah sediakan di kolom deskripsi, kalian tinggal download aja ya. Nah setelah itu untuk musiknya kita potong dulu di detik 21, di menit 2, detik 1 ya. Nah ini ya, kita potong ke kiri, lalu kita geser ke kiri. Nah lalu kita potong di akhir, yaitu 8:23 ya, potong ke kanan. Nah untuk beatnya udah gua sediain juga di kolom deskripsi, kalian bisa lihat ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan footage pertama kita. Nah di sini boleh pakai foto kalian. For example gua pakai foto monyet ini ya. Nah ini, lalu kita panjangkan sampai detik 4:27 ya. Oke, setelah itu kita pindah ke move and transform. Kita pindah ke detik 35 ya, 3:05 ini. Lalu kita pindah ke bagian zoom. Kita akan memberi keyframe di sini dan juga di detik 3:28 ya, 3:05 dan 3:28. Di 3:05 diamkan, jangan diubah. Dan sedangkan di detik 3:28 kita ubah size nya menjadi 120 ya, 1120. Oke, segini ya. Nah lalu kita akan beri kurva. Kita klik yang nomor 3. Nah lalu yang paling bawah ini kita geser ke atas seperti ini cuy. Oke, setelah itu kita akan memberi efek. Cari di bagian opacity ya, lalu cari fade in out ya. Untuk in-nya kita ubah menjadi 2 detik, dan untuk out-nya kita nolkan ya. Oke, seperti itu cuy. Setelah itu kita beri efek lagi, yaitu efek ubin. Nah setelah itu di bagian efek ubin ini kita aktifkan mirrornya, dan di bagian potong kita naikkan sedikit 1015 ya, 1015. Dan di offset kita akan beri keyframe di tempat yang sama seperti zoom tadi, yaitu 3:05 dan 3:28. Nah dan kita akan beri keyframe tambahan lagi di 4:27 cuy. Jadi 3 keyframe nya ya, 3:05, 3:28 dan 4:27. Yang perlu kita ubah hanya di 3:28. Kita ubah menjadi 0,500. Nah jadi untuk offsetnya itu 0, dari 3:05 itu 0, 3:28 0,500, dan di 4:27 itu 0 lagi. Dia hasilnya kayak gini cuy. Nah kayak gitu ya. Dan kita akan beri kurva. Kurvanya gampang banget. Yang ini kita geser ke bawah, dan yang paling atas kita mentokin ke kiri ya. Kurva yang di sini juga sama, kayak gitu juga. Ini belum mentok ya. Nah kayak gini ya. Oke, kita lihat hasilnya sebentar. Nah kayak gitu hasilnya ya. Setelah itu kita akan beri efek lagi, yaitu efek buram gerak ya. Nah jangan diapa-apain buram geraknya, cukup ditambahkan saja. Setelah itu kita beri efek lagi di bagian move and transform. Kita cari ombang ambing. Nah untuk di ombang ambing ini, di bagian sudut kita akan beri keyframe di awal dan di akhir footage. Di awal dan di akhir ya. Nih. Nah untuk keyframe awal kita bikin sudutnya jadi 0. Dan yang akhir kita ubah menjadi 180. Oke ya.
Nah, untuk di frekuensi kita ubah menjadi 0,70. Setelah itu di bagian magnitude kita ubah menjadi 19 ya. Oke, jadi settingannya kayak gini ya. Oke, setelah itu kita akan nambahin efek lagi. Di move and transform sama, dan kita pilih efek ayun. Di bagian ayun frekuensinya kita turunkan jadi 0,60. Sudut 1 kita ubah menjadi negatif 2 derajat ya. Dan di sudut 2 kita ubah menjadi 2 derajat. Oke, cakep. Kita beri efek lagi, yaitu lengkung fraktal ya, di distorsi atau warp. Nah, pada lengkung fraktal di magnitude kita ubah menjadi 0,10. Oke. Di detail kita akan beri keyframe, yaitu di awal dan juga di akhir. Di bagian awal, yang keyframe awal nih, kita ubah detailnya menjadi 0,90. Sedangkan di akhir kita ubah menjadi 0,30. Oke, mantap. Dan lationality, ya gua nggak tahu cara bacanya. Lationality kayaknya. Kita ubah menjadi 0,48 ya. Oke. Setelah itu kita akan beri efek lagi di bagian blur, yaitu linear streak. Ini ya. Kita akan memberi keyframe di awal di 0,0 ya, detik 0,0, dan di detik 1.15. Ya, ini ya. Nah, untuk di detik 1.15 kita nolkan kekuatannya. Di detik 0 kita turunkan menjadi 10 saja ya. Dan beri kurva yang nomor 3 aja. Nah, jadi kayak gini aja, klik nomor 3 aja. Oke, setelah itu kita akan beri keyframe lagi di detik 328 dan akhirnya di 427 ya. Di 328 kekuatannya 0, di 427 ubah menjadi 10, 0,10 ya. Dan kita beri kurva yang nomor 2, lalu geser yang paling bawah ke kanan kayak gini cuy. Oke. Setelah itu kita akan beri efek yang paling terakhir, yaitu pemindahan acak. Dia di move and transform ya. Ini di bagian magnitude kita akan memberi keyframe di detik 328 dan 427. Di 328 magnitude-nya 0, di 427 ubah menjadi 160 ya. Oke, di evolution kita beri keyframe di tempat yang sama di 328 dan 427. Di 328 kita ubah evolutionnya menjadi 0,70. Di 427 kita diamkan 0. Di bagian seed juga sama keyframe-nya di 328 dan 427. Di 328 ubah menjadi 0,60. Dan di 427 diamkan 0. Sekarang di bagian magnitude kita akan beri kurva seperti ini ya. Kita klik kurva nomor 2 dulu, lalu yang kanan kita geser ke sini. Jangan mentok ke bawah ya. Ya, kayak hampir lah ya. Kayak gini cuy. Kita salin. Lalu kita tempel di evolution. Di kurva yang bagian evolution ya. Kita tempel. Karena kurvanya sama ya. Nah, tapi di bagian seed kurvanya beda. Kita klik yang nomor 3, lalu kita geser ke atas, mentokin. Oke ya. Paham? Kita lihat hasil awalnya cuy.
Mantap bukan? Oke. Sekarang di detik 427 sampai akhir ya. Kita akan nambahkan footage lagi. Di sini gue pakai footage yang sama. Yang footage kayak yang di awal. Kita panjangkan. Nah, setelah itu kita akan pindah ke move and transform. Kita pindah ke zoom. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan di bit selanjutnya, yaitu 510 ya. Di bit 510 ini kita akan zoom dia, akan kita perbesar sampai 2190 ya. Oke, jadi dari sini ke sini gitu cuy. Kita beri kurva, jangan lupa klik yang nomor 3 lalu geser ke sini cuy. Ya, sinilah ya kira-kira. Kita salin. Lalu kita pindah ke bagian move, itu yang paling atas ya. Kita beri keyframe di tempat yang sama. Yang di 427 kita diamkan, di 510 kita geser ke kiri sampai mentok ya. Oke, kira-kira segini aja lah ya. Segini. Dan kita tempel kurva yang tadi kita salin. Nah, jadi kayak aslinya tuh kayak gini sih. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu kita pindah ke akhir di 823, kita beri keyframe lagi. Ini masih di bagian move ya. Lalu kita geser ke kanan. Usahakan jaraknya sama ya. Oke. Segini aja ya. Dan kita nggak isi kurva ya. Coba kita lihat hasilnya. Setelah itu kita akan potong layernya sesuai bit yang sudah kita beri ya. Jadi di detik 510 kita potong, di 516 potong, dan seterusnya cuy. Oke, setelah itu kita klik layar yang ini dan kita akan memberi efek. Efek yang pertama yaitu efek ubin. Cukup aktifkan mirrornya dan di bagian potong kita ubah jadi 1010 ya. Nah, setelah itu kita beri efek buram gerak. Nggak usah diapa-apain. Kita beri efek lagi yaitu ombang-ambing. Untuk di bagian sudut kita beri keyframe di awal dan juga di akhir. Di awal kita ubah sudutnya 0. Dan di akhir kita ubah menjadi 90. Oke, dan kita beri kurva. Kurvanya kita klik nomor 3, lalu kita geser ke atas, dan yang ini kita geser sampai sini ya. Oke, sampai sana. Kita salin kurvanya. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 5,2. Oke, di bagian magnitude kita beri keyframe di awal dan di akhir. Di keyframe awal kita ubah menjadi 300. Dan yang di akhir kita 0. Oke, dan beri kurva yang sama yang tadi kita salin ya. Tinggal tempel saja. Oke, di ombang-ambing sudah selesai. Kita pindah ke efek selanjutnya yaitu riak bundar. Oke, di frekuensi kita ubah menjadi 2,3 ya.
Oke, seperti ini. Lalu di bagian kekuatan kita beri keyframe juga di awal dan di akhir. Yang di akhir kita nolkan. Yang di awal kita ubah menjadi 180 ya. 0,180. Oke, seperti ini, dan kita beri kurva. Kurvanya sedikit berbeda. Kita klik nomor 3, yang kiri kita mendok ke atas dan yang kanan kita geser sedikit ke kiri ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita pindah ke efek selanjutnya, yaitu efek pemindahan acak. Di bagian magnitude kita beri kurva, maksudnya diberi keyframe. Di awal kita ubah menjadi 950 ya. Oke, kelebihan. Oke, 950. Dan di akhir kita 0. Dan kita beri kurva. Kurvanya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di bagian evolution kita beri keyframe juga di awal dan di akhir. Yang di awal kita ubah menjadi 5,45. Oke, dan di akhir kita diamkan 0. Kita beri kurva yang sama. Di bagian magnitude kita salin dulu kurvanya ya. Kita salin yang ini. Lalu di evolution kita tinggal tempel. Oke, seperti itu. Dan efek yang terakhir yaitu adalah paparan gamma. Di paparan gamma kita akan berikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah ya. Oke, ini perkiraan tengah-tengahnya 5,02 ya. 03 lah ya. Oke, sini lah ya. Kira-kira tengahnya. Oke, yang di awal kita ubah menjadi 1,20 ya. Oke, dan di tengah-tengah kita 0. Dan nggak usah isiin kurva. Oke, hasilnya kayak gini ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, oke, untuk layar selanjutnya yaitu layar yang ini antara detik 5.10 dan 5.16, kita akan memberikan efek lagi. Efek yang pertama yaitu ubin. Kita tinggal aktifkan mirrornya saja ya. Oke, selanjutnya yaitu buram gerak. Jangan diapa-apain. Selanjutnya itu adalah ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya jadi 90 ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sudut 90 artinya guncangan itu ke bawah ya, kayak ya ke bawah itu kayak gini. Nah, itu ke bawah kan ya. Sedangkan untuk negatif 90 itu ke atas. Jadi itu untuk pengertian awalnya saja ya. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 1,1. 1,10 ya maksudnya. Kayak gini. Dan di bagian magnitude kita ubah kita beri keyframe dulu ya di awal dan di akhir. Yang awal kita ubah menjadi 250. Dan yang di akhir kita ubah menjadi 0. Dan jangan lupa untuk diberi kurva, yaitu kurva yang nomor 3. Dan kita geser ke sini. Oke, cakep. Nah, lalu kita akan duplicate layar
maksudnya efek ombang-ambingnya. Caranya gimana? Tekan titik 3 yang di kiri, maksudnya yang di kanan, dan klik gandakan. Oke, jadi otomatis efeknya duplicate ya. Dan kita beri efek yang terakhir, yaitu paparan gamma. Oke, di paparan gamma ini kita beri keyframe di awal dan juga di tengah-tengah ya. Ini perkiraan tengah-tengahnya di sini ya, 513. Yang di awal kita ubah menjadi 120. Di sini kita akan beri kurva ya di gammanya, di exposure-nya maksudnya. Kurva yang nomor 3 dan yang di kiri kita geser ke tengah-tengah. Oke, kira-kira seperti ini. Jika sudah, hasilnya kayak gini cuy. Nah, geser itu ke bawah deh ya. Oke, setelah itu untuk layar selanjutnya, yaitu layar yang ini. Tadi kan yang di sini tuh gesernya itu ke bawah ya. Jadi untuk layar selanjutnya gesernya akan ke atas. Jadinya kayak jeda-jedanya itu atas bawah kayak gitu cuy. Jadi kita tinggal salin saja efek yang kita buat ini. Kita salin. Lalu kita tinggal tempel di layar selanjutnya. Nah, tetapi di bagian ombang-ambing seperti yang sudah saya jelasin di awal, 90 derajat itu berarti ke bawah. Kalau kita mau ke atas, kita ubah menjadi negatif 90 derajat. Oke, dan jangan lupa untuk ombang-ambing yang di bawahnya juga kita ubah menjadi negatif 90 derajat. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jadi pasti ke atas dia. Nah, kan ke atas. Oke, jadi seperti itu ya guys. 90 derajat itu ke bawah dan negatif 90 derajat itu ke atas. Nah, selanjutnya di layar selanjutnya yang ini, karena yang sebelumnya itu ke atas, jadi yang di sini itu ke bawah ya gesernya. Jadi yang perlu kita salin yaitu adalah layar yang jeda-jedanya ke bawah, yaitu yang ini. Yang ini kita salin. Lalu tempel di sini. Nah, lalu kita akan tempel efek yang sama setelah melewati satu layar ya. Jadi kayak gini ya. Ini jadi jeding ke bawah kan? Ini jadi jedingnya ke bawah. Lewati satu layar. Berarti di sini jadi jedingnya ke bawah. Lewati satu layar. Di sini berarti yang di bawah. Jadi jedingnya. Kita tempel. Lalu lewati satu layar, ini jangan, berarti di sini. Jadi jedingnya ke bawah. Lewati satu layar lagi, berarti di sini. Jadi jedingnya ke bawah. Jadi terus kayak gitu ya. Lewati satu layar, dan ini yang terakhir jadi jedingnya ke bawah. Dan yang layar yang belum terisi efek, berarti jadi jedingnya ke atas cuy. Jadi yang jadi jedingnya ke atas, yaitu yang ini. Kita salin efek yang ini. Lalu tempel di layar yang belum terisi efek. Oke cuy, sudah selesai ya. Coba kita play dan semoga nggak nge-lag. Biasanya nge-lag sih. Oke, jadi seperti itu guys. Nah, untuk langkah yang terakhir kita akan memasukkan foto baru dari detik 5:10 dari sini. Karena di detik ini kan foto yang sama ya. Nah, untuk detik selanjutnya kita akan ubah jadi foto yang baru. Caranya mengubah, kita tinggal klik layarnya, lalu klik color and fill, lalu klik yang ini, dan ya tinggal pilih. Jadi gua pakai yang ini ya. Nah, jadi seolah-olah tuh kayak beda gitu cuy. Dari monyet yang matanya kebuka, terus ya kayak gini cuy. Jadi kayak kita selang-selingin antara fotonya biar kayak biar keren aja gitu. Kebuka lagi matanya, tutup lagi. Sekarang di sini berarti kita akan ubah fotonya menjadi foto yang baru cuy. Nah, yang ini. Jadi
intinya kita masukkan footage secara selang-seling cuy. Itu ya. Bisa dilihat foto kedua, foto pertama, foto kedua, foto pertama. Jadi selanjutnya foto kedua. Jadi lakukan hal yang sama ya. Oke, semuanya sudah selesai sih ya. Dan untuk hasilnya gue akan tampilin di akhir, karena kalau gue play di sini mungkin nge-lag ya, nggak bakal bagus atau nggak bakal mulus. Oh ya, gue hampir kelupaan, di detik 6.28, maksudnya 6.18 yang ini ya, detik yang ini. Nah di sini kita akan memberikan efek tambahan cuy, yaitu efek berkedip ya. Kita klik layarnya dulu, kita tambahin efek, cari di bagian ini ya, opacity dan visibility, yaitu cari efek berkedip yang kiri ini. Oke, yaitu blink ya. Nah untuk ke frekuensinya kita fullkan saja 16, dan kayak aslinya tuh kayak berkedip gitu ya. Nah gitu ya, ngeblink gitulah. Oke, semuanya sudah selesai, kita tinggal ekspor saja. Dan ini hasilnya.